Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Safardiana Nustopo. Nomor induk mahasiswa 28922300035 dari Prodi Manajemen semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, SPD, MPD. Ada beberapa topik pembahasan dari materi ini. Yang pertama ada kebijakan moneter lanjutan, yang kedua ada kebijakan fiskal, yang ketiga kemiskinan dan distribusi pendapat, yang keempat ada perdagangan internasional, yang kelima ada pembangunan daerah, yang keenam ekonomi Indonesia dan globalisasi, dan yang ketujuh ada perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama, kebijakan moneter lanjutan. Kebijakan moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu yang pertama menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang keempat memperbaiki neraca perdagangan. Pertama yaitu periode 1945 sampai 1952. Pada masa itu Indonesia masih dalam penjajahan. Pada saat itu mata uang Hindia Belanda dan Jepang masih digunakan. Pertama kali pemerintahan Indonesia memberanikan diri untuk membangun bank sirkulasi milik negara, yaitu Bank Negara Indonesia atau yang biasa kita sebut Bank BNI, dan Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut Bank BRI di tahun 1946. Yang kedua, mulai dari periode 1953 sampai 1959, setelah periode Perang Kemerdekaan, tahun 1950-an Indonesia menempatkan posisi yang sangat memprihatinkan, dan pada saat itu bank mulai mengelola beberapa dana masyarakat menggunakan deposito berjangka, giro, dan tabungan. Ketiga yaitu periode 1959 sampai 1966. Kondisi ekonomi di tahun 1959 diwarnai dengan laju inflasi. Untuk mengatasi inflasi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter berupa pengawasan kredit, devaluasi rupiah, dan kebijakan devisa. Selanjutnya periode 1966 sampai 1983, pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara Indonesia. Peninggalan dari periode sebelumnya yaitu hiperinflasi, kerusakan prasarana dan sarana ekonomi, penurunan moral periode sebelumnya, pegawai negeri akibat korupsi dan kemiskinan rakyat. Selanjutnya periode 1983 sampai 1997. Hingga awal periode ini pun Indonesia memiliki banyak kemajuan, namun secara struktural masih tergantung pada pemerintahan. Selanjutnya, periode 1997 sampai periode 1999, dikarenakan globalisasi pasar dunia yang semakin meluas mengakibatkan sulitnya mengendalikan moneter terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, proses pembentukan harga atau nilai tukar mata uang, suku bunga, indeks saham, harga komoditi, dan lain sebagainya ikut ditentukan oleh perekonomian negara-negara lain. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi kebijakan moneter kuantitatif atau kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian, dan yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing, kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan atau gubernur, bupati, dan wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dapat meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu,
Otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau yang biasa kita sebut dengan KUR. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter adalah kebijakan moneter menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan kebijakan fiskal mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Dan yang keempat, mendorong investasi. Contoh dari kebijakan fiskal di Indonesia adalah satu, tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mampu melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua ada subsidi BBM dan gas. Tujuan dari kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga adalah penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kemiskinan dan distribusi pendapat. Kemiskinan dan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, untuk pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan ini merupakan masalah global. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan para kebutuhan dasar manusia, contohnya termasuk makanan, air, minuman yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi. Bank Dunia menggambarkan sangat miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per hari dan miskin dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Contohnya, berdasarkan standar tersebut, 20% dari penduduk dunia berada dalam keadaan sangat miskin, dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin. Tercatat sejak September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp535.000 per kapita per bulan. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi kenaikan 10,16%. Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh efek domino kenaikan harga BBM, tingginya angka PHK, dan tingginya harga bahan pokok pada saat itu. Adapun beberapa penyebab kemiskinan, yang pertama ada penyebab individual, yang kedua ada penyebabnya keluarga, yang ketiga ada penyebab subbudaya atau subkultural, yang keempat ada penyebab agensi, dan yang terakhir penyebab struktural. Cara mencegah kemiskinan yaitu bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Contoh bantuan kemiskinan merupakan pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT, bantuan terhadap keadaan individu. Persiapan bagi yang lemah, daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera yang menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin. Contohnya seperti orang tua orang dengan ketidakmampuan atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Contoh kemiskinan tidak kesanggupan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Tingginya angka kelahiran, sikap menutup diri dari pengaruh luar, adanya ketidakadilan, tidak menerima hak yang semestinya, tingkat pendidikan yang rendah, kurang gizi, adanya wabah penyakit, faktor budaya, dan faktor psikologi.
Distribusi pendapat adalah salah satu penghasilan yang didapat setelah melakukan usaha. Cara menentukannya dengan cara melihat daya beli dan kepribadian atau selera masing-masing. Apa semua orang mampu membeli, yaitu dari semua kalangan, dari menengah ke bawah sampai ke atas, dan selera orang tentu berbeda. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antara dua negara yang berbeda dengan kegiatan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak atau kedua negara tersebut. Tujuan dari perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan nilai dari produk maupun jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain selama 1 tahun atau selamanya. Tujuan dari perdagangan internasional yaitu menaikkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, memenuhi kebutuhan negara lain, dan yang terakhir eksistensi tenaga kerja. Adapun manfaat dari perdagangan internasional untuk membentuk hubungan persahabatan antar negara agar untuk memungkinkan perluasan kerjasama dalam bidang apapun. Dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi perdagangan, yaitu membuat suatu negara yang menjadi spesialisasi dalam suatu bidang ekonomi karena mempunyai keahlian khusus, dapat meningkatkan kemakmuran negara agar mudah untuk disetujui kerjasama antar negara. Dapat mengurangi pengangguran karena negara yang ingin bekerja sama maka akan semakin banyak sumber daya manusia yang diperlukan, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi perdagangan, dan terakhir dapat menstabilkan harga secara tidak langsung. Contoh kegiatan perdagangan internasional di kehidupan kita yaitu kegiatan impor. Contoh negara Indonesia mengimpor rempah-rempah ke negara India dan Amerika Serikat sebesar 2,57 miliar US dollar dan 1,80 miliar US dollar. Kegiatan ekspor, contoh negara Indonesia mengekspor lobster mutiara, ikan segar, ikan hias, dan rumput laut dari negara Jepang. Kegiatan barter atau tukar menukar, contoh negara Indonesia barter kelapa sawit dengan mobil dari negara Jerman. Terakhir, kegiatan perdagangan internasional konsinyasi atau consignment. Contoh perdagangan konsinyasi adalah business action figure. Saat ini business action figure hanya dikuasai oleh 5 perusahaan berbeda yakni Mattel, Namco Bandai, Lego, Hasbro, dan Jakks Pacific. Tidak semua mainan ini bisa ditemukan di Indonesia sehingga para kolektor harus mencarinya hingga ke luar negeri. Pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis data. Tahapan yang kedua, pemilihan strategi pembangunan daerah. Yang ketiga, pemilihan proyek-proyek pembangunan daerah. Yang keempat, pembangunan rencana tindakan. Yang kelima, penentuan rincian proyek. Dan yang terakhir, persiapan perencanaan agregat dan implementasi. Teori pembangunan daerah. Teori ekonomi klasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat sentral, dan teori kausasi kumulatif. Adapun tujuan dari pembangunan daerah yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, membuat koordinasi yang semakin baik antar stakeholder, memberikan dan meningkatkan sumber daya yang berkualitas, menciptakan dunia usaha yang kondusif, dapat mengurangi ketimpangan, untuk memberdayakan kehidupan manusia, mampu mengatasi kemiskinan, memperluas lapangan pekerjaan, dan menjaga kualitas sumber daya alam yang murni. Untuk menjalankan perencanaan pembangunan ekonomi daerah diperlukan informasi terkait dengan data penduduk. Tujuannya yaitu untuk menentukan karakteristik penduduk pada suatu daerah dikarenakan karakteristik penduduk terkait dengan vitalitas dan untuk menaksir target penduduk untuk kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan. Kondisi pasar tenaga kerja untuk menunjukkan apakah sumber daya manusia tersedia atau dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, beberapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan bantuan. Karakteristik ekonomi, pemahaman yang baik terhadap struktur ekonomi merupakan tahap yang esensial dan merancang program pembangunan ekonomi jangka panjang. Kondisi fisik atau lokasional. Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliput kajian tentang kondisi
bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya. Ekonomi Indonesia dan globalisasi. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antara negara atau wilayah. Globalisasi ekonomi melibatkan pergerakan barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja di seluruh dunia tanpa adanya hambatan yang signifikan. Fenomena ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. Globalisasi ekonomi membawa dampak besar pada dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Negara-negara di seluruh dunia dapat mengakses pasar global untuk membeli atau menjual barang dan jasa serta menawarkan lapangan kerja bagi masyarakatnya, membuka peluang untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup globalisasi mencakup beberapa aspek seperti ekonomi, yaitu di kebutuhan kita sehari-hari kita biasa menggunakan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Contoh seperti motor berasal dari Jepang, kompor gas yang berasal dari Cina. Politik, yaitu globalisasi politik, ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang diikuti oleh beberapa negara lain. Contoh, ASEAN merupakan bentuk organisasi kerjasama antar negara Asia Tenggara. Sosial budaya, yaitu pertukaran cara negara luar mengenalkan tentang kehidupan sosial dan kebudayaan mereka. Contoh dengan kita mendengarkan musik luar negeri dan menonton drama Korea yang berasal dari Korea Selatan. Yang terakhir, teknologi dan lingkungan. Adapun ciri-ciri yang harus kita ketahui tentang terjadinya globalisasi ekonomi. A. Meningkatkan perdagangan internasional. B. Pertumbuhan perusahaan multinasional. C. Penyebaran informasi dan teknologi. D. Liberalisasi pasar. Dan E. Dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar. Dampak dari terjadinya globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat mendorong perekonomian negara menengah dan mendorong perkembangan perekonomian dunia secara meluas. Dampak negatifnya yaitu terjadinya ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang dan tingkat keamanan negara menjadi berkurang. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut andil dalam kegiatan globalisasi ekonomi. Indonesia mendapatkan kemajuan dari sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Dan materi yang terakhir yaitu perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Ekonomi diartikan sebagai cara manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan komunikasi yang saling terkait membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Sejak masa kolonialisme, pendidikan sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia yang biasanya dikenal dengan penduduk pribumi, pada masa kolonial sangatlah sedikit dalam mendapatkan kesempatan bersekolah. Meskipun masih banyak keterbatasan karena adanya pembedaan perlakuan dalam masyarakat, membuat peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan lebih sedikit, sehingga berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa. Faktor ekonomi dalam masyarakat Indonesia yang pertama ada tingkat pendidikan, yang kedua adalah jenis pekerjaan, yang ketiga ada tingkat pendapatan, yang keempat keadaan rumah tangga, yang kelima tempat tinggal, yang keenam kebijakan kekayaan, yang ketujuh jabatan dalam organisasi, dan yang kedelapan aktivitas ekonomi. Keadaan sosial ekonomi Indonesia saat ini tidak seimbang. Kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari harapan karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian dan ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun begitu, Indonesia masih beroptimis bahwa di masa yang akan datang pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat. Contoh upaya yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dengan diadakannya pelatihan teknologi yang diadakan BPTIK, yaitu Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta seminar daring usaha mikro kecil menengah sebagai transformasi bisnis dari offline ke online untuk menekan penyebaran virus COVID-19 tanpa harus menghentikan kegiatan ekonomi di Indonesia. Masalah ekonomi yang menjadi tantangan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Adapun beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi diantaranya tentang
tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu dikoreksi dan diperbaiki, terutama pokok sumber daya pertumbuhan, yaitu tenaga kerja, capital total factory productivity, dan yang terakhir ada teknologi.